Latar belakang reformasi gereja Kristen Protestan adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh gereja Katolik, seperti praktik indulgensi dan kehidupan mewah pejabat gereja. Kesenjangan sosial ekonomi antara gereja yang kaya dengan rakyat yang miskin, serta pengaruh Renaissance dan humanisme yang mendorong umat untuk mengkaji ulang ajaran Alkitab. Penemuan mesin cetak juga mempercepat penyebaran gagasan pembaruan, sementara umat semakin merindukan kembalinya kemurnian ajaran Kristen. Gerakan ini kemudian dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli. Langkah reformasi Protestan. Martin Luther 1517-95 tesis menolak indulgensi ajakan sola scriptura, sola fide, sola gratia. Zwingli dan Calvin Swiss tolak tradisi tak sesuai Alkitab ajaran protestasi. Herdin 5 Inggris 1534 putus dari Paus dirikan gereja Anglin. Penyebaran lahir berbagai denominasi keturunan Calvinis, Anglin, dan lain-lain. Yang pertama, Martin Luther, biarawan Jerman, memulai reformasi dengan 95 tesis menolak indulgensi, menekan keselamatan hanya melalui iman. Yang kedua, John Calvin, tokoh Prancis, mengajarkan predestinasi dan membangun pusat Protestan di Jenewa. Yang ketiga, Ulrich Zwingli, tokoh Swiss, menolak tradisi gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab. Reformasi Kristen Protestan. Yang pertama ada sola scriptura, hanya kitab suci yang menjadi dasar iman dan ajaran. Yang kedua ada sola fide, keselamatan hanya oleh iman, bukan karena amal atau uang. Yang ketiga ada sola gratia, keselamatan adalah anugerah Allah semata. Dan yang terakhir ada imamat orang percaya, semua orang percaya memiliki akses langsung kepada Allah tanpa perantara imam. Dampak reformasi gereja Protestan. Yang pertama ada agama. Gereja Barat terpecah menjadi Katolik dan Protestan, lahir banyak denominasi. Yang kedua ada sosial dan pendidikan. Alkitab diterjemahkan, pendidikan dan literasi berkembang. Yang ketiga ada politik. Kuasa Paus melemah, munculnya gereja nasional, terjadi peran agama. Yang keempat ada budaya. Muncul kebebasan berpikir, awal semangat demokrasi dan toleransi. Latar belakang reformasi gereja Katolik. Kritik terhadap praktik korupsi gereja, terutama penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi. Munculnya reformasi Protestan, Martin Luther, Calvin, Zwingli yang menantang otoritas Paus. Kesadarannya di dalam gereja Katolik sendiri untuk melakukan pembaruan agar kembali pada ajaran yang murni. Langkah reformasi Katolik. Konsil Trente 1545 dan 1563. Konsili penting yang menegaskan kembali ajaran Katolik dan memperbaiki disiplin gereja, menetapkan Alkitab dan tradisi sebagai sumber ajaran, menolak ajaran Protestan sebagai sola scriptura dan sola fide, mereformasikan kehidupan imam dilarang, hidup mewah wajib disiplin, pembentukan Serikat Yesus Kristus di 1540, ordo religius yang didirikan oleh Santo Iglesia Loloya berperan dalam pendidikan misi dan pengangkutan imam Katolik. Instruksi dan indeks buku teralang untuk membatasi penyebaran ajaran Protestan. Pembangunan spiritual mendorong kesalehan pribadi, doa, devosi, dan pelayanan kepada umat miskin. Yang pertama ada Paulus III, Paus yang memprakarsai Konsil Trente untuk memperkuat ajaran Katolik dan mereformasi gereja. Yang kedua, Ignatius Loyola, mantan prajurit Spanyol, pendiri Serikat Yesus atau Jesuit. Yang ketiga, Teresa dari Avila, biarawati Spanyol, mereformasi Ordo Karmelit menuju kesederhanaan dan kemurnian rohani. Yang keempat ada Yohanes dari Salib, rekan Teresa, mistikus Katolik yang menekan doa, asketisme, dan penyatuan dengan Tuhan. Selanjutnya, terdapat dampak-dampak dari reformasi gereja Katolik. Yang pertama, gereja Katolik menjadi lebih disiplin dan terorganisasi. Yang kedua, pendidikan Katolik berkembang pesat melalui sekolah dan universitas yang didirikan Jesuit. Yang ketiga,
Penyebaran agama Katolik keluar Eropa seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin semakin luas melalui misi. Dan yang keempat, pertentangan antara Katolik dan Protestan berlangsung lama, bahkan memicu perang agama di Eropa.